Selamat malam. Perkenalkan, saya Man, selaku moderator orasi pada malam hari ini. Sebelumnya, saya atas nama KPU ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Sipil dan Arsitektur serta KPU yang sudah bergabung dalam orasi BP hari ini. Untuk menjaga kondusifan selama orasi berlangsung, saya akan membacakan beberapa peraturan untuk ditaati para peserta orasi. Yang pertama, peserta diharapkan untuk selalu menjaga kondusifan. Yang kedua, berkata kasar dan perkataan berunsur sara akan dikeluarkan dari orasi. Bagi peserta yang menyalakan mic dan bersuara tanpa dipersilahkan, akan mendapat teguran. Baik, langsung saja saya persilahkan untuk Kevin Jonathan sebagai calon BP dari Fakultas Teknik untuk memaparkan orasinya. Baik, izinkan saya untuk share screen, moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Silahkan Baik. di-share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Ya, silahkan. Dan saya mulai orasinya. Jadi, selamat malam para hadirin, selamat malam masyarakat teknik. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya adalah Kevin Jonathan, selaku calon BP dari Fakultas Teknik. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya untuk para hadirin yang telah menyempatkan hadir malam ini. Sebelum menjelaskan mengenai apa yang akan saya bawakan ke depannya, izinkan saya untuk berorasi mengenai kenapa BP sebagai lembaga teknik, sebagai lembaga baru, krusial bagi kesejahteraan mahasiswa. Jadi, setelah melakukan analisis dan survei, khususnya mengenai landasan dari badan pemeriksa. Di sini, jujur saya secara pribadi merasa sangat tergerak. Tergerak untuk apa? Untuk membangun fondasi yang kuat. Untuk membangun masa depan yang cerah bagi Fakultas Teknik, bagi Persatuan Mahasiswa Unpar, beserta organisasi-organisasinya ke arah yang lebih baik. Sebagai mahasiswa, saya merasa tidak sepatutnya hanya untuk menuntut ilmu dan mendalami bidang yang dipilih. Namun, sebaiknya ilmu yang dimiliki haruslah diimplementasikan untuk membantu menyelesaikan masalah dan tantangan di skala universitas, sehingga mampu membawa Unpar, bahkan Indonesia, negara kita tercinta, ke arah yang lebih baik lagi. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa hasil survei juga menunjukkan bahwa badan pemeriksa di kalangan PM Unpar maupun di kalangan mahasiswa non-penjabat masih kurang dikenal eksistensinya. Sebagai calon, saya, Kejo, bersama calon-calon BP dari fakultas lainnya, yaitu Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, dari calon BP Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Teknologi Industri, dan Fakultas Filsafat, bersama-sama kami ingin menanamkan bahwa badan pemeriksa merupakan lembaga baru yang krusial atau sangat penting bagi kesejahteraan mahasiswa. Sesuai dengan definisinya yang berasal dari PROK atau Peraturan Rektor mengenai Organisasi Kemahasiswaan, Bab 1, Pasal 1, BP berkewajiban untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dan BP kemudian memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan serta penggalian informasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Tanpa adanya BP, maka tidak ada lembaga yang mengawasi kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga lainnya yang berada di PM Unpar atau organisasi kemahasiswaan di Unpar. Oleh karena itu, mari saya ingin mengajak para hadirin sekalian untuk membayangkan betapa cepatnya tingkat pelanggaran atau bahkan tingkat kejahatan di sebuah negara dapat meningkat tanpa
kehadiran dari pihak polisi yang mengawasi. Sangat miris, bukan? Hal inilah juga yang menandakan betapa pentingnya kehadiran dari lembaga badan pemeriksa. Tanpa badan pemeriksa, bagaimana berjalannya suatu organisasi beserta lembaga-lembaganya bisa dipastikan tidak melanggar aturan dasar yang ada di Unpar, di mana aturan-aturan tersebut adalah ADART yang dibuat oleh lembaga legislatif, Senat Mahasiswa, atau PROK, Peraturan Rektor Mengenai Organisasi Kemahasiswaan. Selain itu, sebagai lembaga yang semi-yudikatif, BP juga bisa melindungi kita semua sebagai mahasiswa. Bagaimana cara melindunginya? Apakah hal itu merupakan sebuah kecurangan karena bisa melindungi? Tentu saja tidak. Jadi, tertuang dalam ADART bahwa BP berhak untuk memberi sanksi ringan dalam bentuk teguran. Teguran-teguran tersebutlah yang sebenarnya bisa digunakan sebagai senjata atau fasilitas yang sebenarnya merupakan langkah preventif agar organisasi kemahasiswaan dapat terhindar dari yang namanya pelanggaran atau bahkan sanksi-sanksi sebagai penindaklanjutan dari dugaan pelanggaran yang ada. Jadi, izinkan saya untuk menekankan kembali bahwa BP sebenarnya sangat krusial dalam bertindak sebelum pelanggaran-pelanggaran atau dugaan-dugaan pelanggaran tersebut terjadi sebagai tindakan preventif. Kesimpulannya, tanpa BP sebagai lembaga yudikatif, khususnya di organisasi kemahasiswaan Unpar, check and balances di PM Unpar akan kehilangan arah, kehilangan jati diri. Karena, balik lagi, tanpa adanya check and balances antar lembaga, kekuasaan dalam sebuah lembaga dapat menjadi terlalu powerful. Dengan adanya BP, keadilan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam PM Unpar itu dijunjung sangat tinggi. Sehingga ketika sebuah lembaga ditindaklanjuti, akan ada harapan agar lembaga tersebut menjadi lembaga yang lebih baik lagi dengan cara tidak mengulangi pelanggaran yang sama maupun dugaan pelanggaran yang sama. Sekian dari pemaparan orasi yang telah saya sampaikan. Sekarang saya akan memaparkan sekilas mengenai hal-hal yang akan bawa ke depannya bagi lembaga badan pemeriksa sebagai perwakilan Fakultas Teknik, yang sebenarnya bertujuan juga untuk merefresh teman-teman semua atau mengingatkan teman-teman semua akan hal-hal yang saya ingin bawakan ke depannya. Jadi untuk menghilangkan rasa bosan, saya ingin memperlihatkan sebuah video. Silakan disaksikan. Jika di Indonesia ada Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang mengawasi lembaga eksekutif dan legislatif, maka Badan Pemeriksa atau BP mengawasi organisasi kemahasiswaan di Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Menjadi seorang anggota Badan Pemeriksa yang mewakilkan Fakultas Teknik Unpar sudah menjadi impian saya sejak lama. Saya pun melakukan survei yang cukup dalam mengenai BP, dan dari titik inilah saya tersadar bahwa masih banyak hal yang dapat saya benahi ke depannya bagi BP dan khususnya PM Unpar. Oleh karena itu, saya memiliki 3 motivasi utama untuk mencalonkan diri. Di mana yang pertama adalah saya merasa kinerja BP periode sebelumnya dapat lebih dikenal dan dimaksimalkan lebih lagi. Dikenal di sini memiliki arti kinerja BP dapat dibuat lebih transparan dan dimaksimalkan. Memiliki arti bahwa saya dapat menjadi lebih aktif dalam mewujudkan transparansinya serta meningkatkan koordinasi yang ada dengan lembaga-lembaga lain. Motivasi yang kedua adalah saya merasa sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan ke depannya dalam lembaga BP. Dari sosmed dan analisa yang telah saya lakukan, saya sangat tertarik dan akan sangat nyaman dengan pekerjaan yang ada seperti menggali informasi, wawancara, terutama saya juga telah melalui banyak sekali rekam jejak
Seperti contohnya adalah saya pernah menjadi staf acara, staf humas, menjadi anggota himpunan, dan masih banyak pengalaman-pengalaman lainnya yang membuat saya cocok dengan kriteria ini. Motivasi ketiga adalah bahwa saya ingin keluar dari zona nyaman diri sendiri, yaitu HMPSTS ke jangkauan yang lebih luas, yaitu PM Unpad, sembari membawa bekal dan pengalaman yang saya dapatkan. Selama saya berhimpun, saya memiliki pengalaman dan berkoordinasi juga dengan banyak sekali pihak sebagai anggota Naker, mulai dari sesama mahasiswa hingga petinggi-petinggi fakultas. Hal tersebut merupakan bekal yang penting untuk seorang PP karena seorang PP sendiri akan berkoordinasi dengan berbagai macam pihak saat melaksanakan hak dan kewenangannya, mulai dari mengawasi hingga akhirnya menindaklanjuti sebuah dugaan pelanggaran. Baik, jadi untuk merefresh ingatan teman-teman semua dan mengingatkan mengenai apa yang akan saya bawakan ke depannya, saya akan menjelaskan sekilas saja mengenai beberapa hal berikut, di mana yang pertama adalah pendahuluan yang sudah ditunjukkan melalui video sebelumnya, lalu yang kedua ada profil mengenai saya, latar belakang, visi, misi, dan tentunya penutup. Jadi pada profil calon badan pemeriksa sini, saya adalah Kevin Jonathan, di mana saya berasal dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, dan saat ini saya juga sedang menjalankan kampanye melalui Instagram Kejo untuk BP. Jadi mohon teman-teman untuk follow ya, sehingga informasi yang didapat bisa terupdate seperti itu. Jadi untuk riwayat pendidikan saya berasal dari sekolah di Cibubur, namanya ABC Kids, lalu ada juga di Cibubur juga, SMP Brighton, lalu SMA BPK Menabur di Bogor, lalu sehingga dari sana saya bergabung dengan Universitas Katolik Parahyangan hingga sekarang. Jadi berikut adalah beberapa rekam jejak saya yang saya telah jalani, dan dari sini saya juga telah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang begitu berharga untuk mempersiapkan saya menjadi seorang BP yang lebih matang ke depannya. Jadi untuk latar belakang saya adalah saya pertama kali melakukan survei adalah di mana yang pertama adalah sebesar 80% dan 63% responden menjawab tidak tahu pada pertanyaan mengenai apa kelebihan dan kekurangan kinerja BP periode lalu. Lalu sebesar 86 responden juga menjawab bahwa lembaga BP harus lebih transparan, khususnya terhadap masyarakat Fakultas Teknik. Dari sana saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya lembaga BP ini eksistensinya masih dapat ditingkatkan lebih lagi. Sehingga timbullah latar belakang sebagai berikut. Terjalinnya badan pemeriksa sebagai lembaga yang asing dalam PM Unpar, kurangnya harmonisasi antar badan pemeriksa dengan himpunan organisasi kemahasiswaan, serta batasan kekuasaan, badan pemeriksa yang kurang transparan. Yang dimana juga saya dapatkan melalui SOS dan analisis yang saya lakukan berulang kali. Jadi untuk menghilangkan rasa bosan lagi, teman-teman, di sini ada sebuah video lagi yang akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai visi dan misi saya. Selamat menyaksikan. Sebagai calon anggota Badan Pemeriksa yang mewakilkan Fakultas Teknik, saya memiliki satu visi dan 4 misi yang dibangun berdasarkan latar belakang mengenai Badan Pemeriksa itu sendiri. Latar belakangnya adalah terjalinnya Badan Pemeriksa sebagai lembaga yang asing, kurangnya harmonisasi antar organisasi kemahasiswaan, serta batasan kekuasaan Badan Pemeriksa yang masih tergolong kurang transparan. Latar belakang ini dijalankan berdasarkan survei yang saya telah jalankan terhadap pada pemegang organisasi kemahasiswaan sebelum-sebelumnya. Maka, dari latar belakang tersebut, saya memiliki visi untuk menerapkan kualitas tanggap dan sinergis dalam mewujudkan badan pemeriksa yang eksistensial, serta memperjelas kekuasaan dan batasan dari badan pemeriksa di Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Dari visi yang saya buat, timbullah 4 buah misi, di mana misi yang pertama adalah aktif dan sigap dalam menanggapi dugaan pelanggaran sesuai AD/ART dalam PM Unpar. Jika sesuai dengan AD/ART, maka tindakan dari badan pemeriksa itu sendiri akan adil dan tidak memihak. Misi kedua yaitu untuk membangun sistem yang terkoordinasi antar badan pemeriksa dengan organisasi kemahasiswaan lainnya. Hal ini sebenarnya juga penting untuk meningkatkan eksistensi badan pemeriksa dalam organisasi kemahasiswaan lainnya, dapat dilakukan dengan adanya sistem transparansi yang akan dibawakan oleh badan pemeriksa
di mana sistem transparansi ini akan menggunakan beberapa media seperti media sosial, konten-kontennya mungkin akan lebih mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan badan pemeriksa terhadap organisasi kemahasiswaan lain, sehingga dengan hal ini organisasi kemahasiswaan lain juga dapat merasa lebih diawasi. Hal ini juga berkaitan dengan misi ketiga saya, yaitu untuk meningkatkan transparansi badan pemeriksa. Hal ini dapat menimbulkan beberapa esensi, diantaranya adalah yang pertama untuk regenerasi, di mana dengan diketahuinya mengenai badan pemeriksa, mahasiswa baru akan lebih tertarik untuk bergabung dengan badan pemeriksa. Yang kedua adalah untuk meningkatkan eksistensi atau pengetahuan mengenai realita yang sebenarnya terjadi di organisasi kemahasiswaan Unpar. Hal ini juga dapat memberikan wawasan tambahan terhadap mahasiswa lainnya. Lalu pada akhirnya ada misi yang keempat adalah untuk merancang draft pengawasan dan pemeriksaan dalam organisasi kemahasiswaan di Unpar. Draft ini sebenarnya bertujuan sehingga pada pemeriksaan nanti akan memiliki pedoman-pedoman untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Berarti sudah ada kesepakatan dari awal antar organisasi kemahasiswaan, sehingga nanti ketika badan pemeriksa melaksanakan tugasnya, pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang diperiksa dan diawasi juga akan merasa lebih nyaman. Jadi nantinya akan ada langkah-langkah konkretnya dan tentunya pemeriksa akan dijalankan secara lebih mudah dan efisien. Siap. Baik, jadi sekian pemaparan sekilas mengenai visi dan misi yang akan saya bawakan. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan sedikit teknis mengenai visi dan misi yang akan saya bawakan. Karena mengingat sebelumnya belum pernah ada sosialisasi atau go public teknis, maka akan saya paparkan sedikit mengenai teknisnya. Jadi misi yang pertama adalah sesuai dari video yang saya play sebelumnya, adalah aktif dan sigap dalam menanggapi dugaan pelanggaran sesuai dengan AD/ART dalam PM Unpad. Sebenarnya, aktif dan sigap ini merupakan kewajiban yang memang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang BP. Jadi, maka untuk mewujudkan aktif dan sigap tersebut, saya menyusun 2 parameter, di mana parameter yang pertama adalah ketika berhasil menangani sebuah kasus dugaan pelanggaran serta mempublikasikan hasil pekerjaan tersebut. Jadi, sudah bisa dianggap sebagai aktif. Yang kedua adalah parameter sigap, ketika terdapat kasus tersebut langsung ditangani tanpa adanya penundaan. Hal ini termasuk dalam membuat keputusan terhadap sebuah kasus. Jadi tidak ada penundaan, lalu ketika ada sebuah masalah, saya akan menaruh atau meletakkan komitmen saya sepenuhnya dalam masalah tersebut hingga selesai, sebelum menanggulangi atau menyelesaikan masalah-masalah ini. Seperti itu. Lalu saya juga melakukan survei teknis yang sudah disebarluaskan beberapa pekan ini, di mana pertanyaan yang pertama adalah, apa yang ingin kalian ketahui mengenai BP, dan media manakah yang kalian minati untuk proses publikasi BP. Lalu hasil survei teknis menunjukkan bahwa sebanyak 205, 258, 249 memilih pilihan-pilihan yang telah saya buat, di mana pilihan-pilihan yang saya buat adalah pengetahuan umum mengenai BP, sejauh apa BP dapat bertindak, kegiatan yang dilakukan oleh BP. Dan ketiga hal ini akan saya sebarluaskan nantinya ketika saya menjabat dan amin saya terpilih. Dan berdasarkan metode Slovin, ketiga metode ini valid dapat digunakan. Lalu hasil survei teknis. Pertanyaan kedua adalah media manakah yang kalian minati untuk proses publikasi BP? Lalu di sini dapat dilihat bahwa peminat menggunakan Instagram yang sebenarnya sudah ada, yaitu @bpunpar, adalah banyak 280 responden, sedangkan line account 135. Sedangkan untuk website dan poster sayangnya belum memenuhi metode Slovin. Jadi untuk media yang akan digunakan dengan metode Slovin itu adalah Instagram dan line official account. Jadi berikut adalah validitas datanya. Saya menggunakan metode Slovin dengan margin of error sebesar 5%. Lalu untuk jumlah populasi dari Fakultas Teknik sendiri, saya meletakkan sekitar 1.500 mahasiswa. Untuk yang di atas itu ada 315 jumlah populasi, yaitu untuk para penjawab dari surveinya, seperti itu.
Lalu misi kedua adalah membangun sistem terkoordinasi antar badan pemeriksa dan organisasi kemahasiswaan lainnya, yaitu untuk meningkatkan harmonisasi, di mana saya juga untuk teknisnya saya mengeset sebuah parameter, yaitu ketika informasi yang disampaikan sudah merata dan ada sistem yang disepakati dari awal, seperti batasan kekuasaan, di mana batasan kekuasaan ini sebenarnya berkaitan dengan misi saya yang keempat. Lalu ada dua metode yang akan saya bawakan untuk teknis. Lalu yang di mana metode pertama adalah mengadakan sebuah wadah berupa sistem transparansi secara internal, di mana internal ini artinya bisa dipublikasi antar organisasi kemahasiswaan saja atau lembaga-lembaga saja menggunakan Line Official Account. Lalu ada sistem pemeriksaan forum lembaga, di mana BP bisa menghampiri organisasi-organisasi lain atau lembaga-lembaga lain dalam jangka waktu yang ditentukan. Di mana di sini ada yang disebarluaskan dari Line OA adalah membuat perjanjian forum, lalu ada publikasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh BP seperti studi banding. Lalu tujuannya adalah untuk menginformasikan seluruh lembaga mengenai realita yang terjadi di PM Unpar, sehingga nanti ketika mereka diawasi ini, mereka akan merasa, waduh ada BP nih yang mengawasi kita nih. Jadi sebaiknya tidak boleh melakukan adanya dugaan pelanggaran seperti itu. Jadi mereka akan lebih merasa was-was gitu bahasa sehari-harinya. Untuk metode selanjutnya adalah yang dilakukan dengan Line OA itu, maaf di sini ada kesalahan teknis, di sini terdouble. Lalu untuk yang kedua adalah langkah-langkah untuk publikasi, di mana langkah yang pertama adalah untuk memastikan apakah lembaga yang melanggar sudah melewati peringatan ketiga dengan diskusi. Karena pada periode sebelumnya, BP juga telah menetapkan sebuah ketentuan untuk pemberian sanksi, dan di sana ada peringatan-peringatan, maka nanti akan dibuat parameter yang tertentu ketika sebuah lembaga melewati peringatan-peringatan tersebut, maka akan dapat dipublikasikan kesalahannya melalui Line Official Account yang tadi. Lalu jika sudah terverifikasi melanggar, digunakan bahasa yang santun untuk publikasi. Santun di sini berdasarkan KBBI adalah halus dan baik. Seperti contohnya ada pemecatan nih, amit-amit ada pemecatan dari seorang kahim. Maka pemecatan tersebut akan menggunakan bahasa yang halus, seperti contohnya adalah terjadi sebuah kekosongan pengurus dalam ketua himpunan seperti itu. Jadi tidak digunakan kata pemecatan tetapi kekosongan pengurus seperti itu. Lalu hal-hal yang akan dipublikasikan adalah dugaan pelanggaran, lalu ada pembahasan laporan-laporan, pemberhentian, pertentangan, pembekuan, dan lain-lain, di mana hal ini bisa ditemukan dalam ADART PM Unpar sementara tahun 2020. Metode yang kedua adalah sistem pemeriksaan forum lembaga, di mana BP menghampiri lembaga atau organisasi lain untuk memeriksa dalam jangka waktu yang ditentukan. Di mana untuk forum lembaga ini akan diadakan 1 bulan sekali, dan tujuannya adalah untuk mempublikasikan seperti biasa, karena eksistensi di sini sangat dijunjung tinggi, lalu untuk memeriksa lembaga tersebut dari segi kegiatan, sehingga dugaan pelanggaran dapat dihindari. Seperti yang saya sampaikan pada orasi awal-awal tadi, ketika orasi dimulai, saya ingin membuat sebuah tindakan preventif ke depannya, sehingga dapat melindungi kita semua sebagai mahasiswa. Lalu misi yang ketiga adalah meningkatkan transparansi badan pemeriksa, di mana metode yang digunakan adalah mengadakan sistem transparansi secara eksternal, di mana eksternal di sini berarti informasi dapat disebarluaskan terhadap mahasiswa non-penjabat juga. Dan di esensi diketahuinya eksistensi oleh BP ini adalah meningkatkan rasa kepercayaan terhadap organisasi kemahasiswaan, khususnya BP, karena nanti dengan begitu mahasiswa akan melihat pekerjaan-pekerjaan BP dan mereka akan melihat bereaksi seperti, oh ternyata BP ini kerjanya seperti ini ya, mereka adil dan lain-lain, seperti itu. Lalu yang kedua adalah menciptakan regenerasi, karena ketika meningkatkan pengetahuan kepada mahasiswa maupun mahasiswi, lalu mengenai badan pemeriksa maupun organisasi kemahasiswaan. Jadi, hal-hal yang akan dipublikasikan adalah pengetahuan umum mengenai BP. Ini juga sebenarnya berdasarkan survei, lalu sejauh apa BP dapat bertindak, seperti langkah untuk menghadapi dugaan pelanggaran, langkah menggali informasi, lalu ada juga kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BP, ada studi banding, ada forum lembaga,
Lalu ada yang pengetahuan itu ada visi misi, fungsi umum, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Next, yaitu merancang draft pengawasan dan pemeriksaan dalam organisasi mahasiswa Unpar, di mana hal ini merupakan misi keempat yang saya ingin bawakan, yang sebenarnya di sini draft ini akan berisikan dari 5 bab, di mana bab yang pertama akan rencananya yaitu ketentuan umum, lalu wewenang badan pemeriksa, ketentuan pemeriksaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Lalu bab ketentuan umum ini akan berisikan dari definisi-definisi yang akan digunakan dalam draft, seperti contohnya adalah definisi dari pelanggaran adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar ART Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Lalu yang kedua ada contohnya lagi, teguran lisan adalah peringatan dalam bentuk lisan dalam jangka waktu untuk perbaikan dan konsekuensi tertentu. Lalu dan contoh-contoh lainnya, definisi-definisi saja. Dan ini juga sumbernya dari TAP MPM. Lalu untuk bab yang kedua ada wewenang badan pemeriksa, di mana badan pemeriksa itu berwenang untuk mengawasi, untuk melakukan pemeriksaan, dan ini sumbernya dari ART, maaf. Di mana bab ketiga dari draft yang akan saya buat adalah ketentuan pemeriksaan, di mana ketentuan pemeriksaan sebenarnya akan lebih berisikan dari langkah-langkah atau prosedur yang saya gunakan untuk memeriksa, yaitu seperti contohnya adalah mengadakan forum lembaga, prosedurnya mengadakan forum lembaga, lalu ada memeriksa proposal kegiatan dan dokumen yang terkait, mewawancarai mengenai kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Dan sebenarnya prosedur memeriksa ini saya buat masih secara garis besar saja, dan ketika saya terpilih nanti tentunya akan saya diskusikan bersama BP-BP lain dari fakultas-fakultas lain. Lalu ketika sudah deal, maka akan kami buat secara lebih rinci. Di mana sebenarnya prosedur ini sebenarnya berfungsi sebagai pedoman, sehingga nanti ketika BP memeriksa lembaga-lembaga yang lain pun akan merasa nyaman dan sudah ada perjanjian dari awal. Dan ketika sudah ada perjanjian dari awal, maka tidak ada protes-protes yang bisa dilakukan, lalu pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan lancar, sehingga harmonisasi antar lembaga, khususnya BP, dengan lembaga-lembaga lain dapat ditingkatkan. Lalu bab keempat adalah ketentuan peralihan, di mana sebenarnya ketentuan peralihan ini berisikan seperti contohnya adalah berikut. Ketetapan MPM Unpar ini berlaku dan mengikat bagi PM Unpar sejak tanggal disahkan. Jadi ini sebenarnya lebih ke tanggal pengesahannya saja. Dan ini bersumber dari TAP MPM juga. Lalu untuk bab yang terakhir adalah ketentuan penutup, di mana ini seperti biasa sesuai judulnya, yaitu penutup. Lalu ini juga diambil dari TAP MPM yang ada. Jadi sekian pemaparan dari saya. Untuk penutup saya ingin mengatakan sebuah kata penutup, maaf. Jadi pada akhir sesi saya percaya bahwa badan pemeriksa sebenarnya merupakan wadah yang sangat krusial atau tepat bagi saya untuk mewujudkan PM Unpar yang lebih baik dan kondusif. Kondusif di sini artinya terlindung dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Jika mudah-mudahan saya terpilih nantinya sebagai badan pemeriksa yang mewakilkan Fakultas Teknik, maka saya akan memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama Fakultas Teknik dan khususnya PM Unpar hingga nama dari Unpar itu sendiri. Akhir kata, saya ingin mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Lalu di sini jika ada dari para hadirin yang merasa saya memiliki kekurangan dan masih bisa dikritik, saya ingin menekankan bahwa kita semua di sini setara. Kita semua di sini adalah sesama mahasiswa, tidak ada yang berbeda. Oleh karena itu, feel free untuk selalu kontak saya. Lalu jika ke depannya terdapat kritik, kontak juga bisa melalui Instagram yang ada, seperti IG kampanye yang sedang digunakan, yaitu @kejo untuk BP. Lalu lain juga bisa, nanti akan bisa saya berikan. Karena saya tekankan kembali, kita semua di sini adalah setara, sesama mahasiswa.
Seperti itu. Jadi untuk penutup, jangan lupa follow @kejo_untuk_bp di IG sebagai wadah atau media untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya, latest update, dan jangan lupakan untuk gunakan hak suara Anda tanggal 9 Desember nantinya. Jadi, see you next time. Terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih Kejo atas pemaparannya. Dengan demikian, atas nama KPU, saya tutup untuk sesi orasi pada malam hari ini. Saya di sini turut menghimbau kepada masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan umum nanti pada tanggal 8-9 Desember. Atas nama panitia KPU dan calon BP, saya Eman selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.